Makasih Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tafsir Quran surah Abasa. Nah, langsung saja ya. Kita tafsirkan dari ayat yang pertama. Abasa. Abasa itu iya ya, enggak usah diulang Bapak Ibu. Waktunya kan sebentar. Minta penting. Abasa ini ada huwa ya di dalamnya, dia bermuka masam atau berwajah masam, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dan watawalla dan berpaling. Nah, jadi abasa di sini dalam bahasa Arabnya ya, dalam lisanul Arab, bahwa yang dimaksud abasa itu adalah menggabungkan antara apa yang ada di antara dua kening, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mengerutkan dahi ya. Jadi abasa itu mengerutkan dahi dan bermuka masam. Dan Nabi tawalla menoleh wajahnya ke arah yang lain. Nah, nanti disebutkan ya apa yang menyebabkan Nabi berpaling atau ya bermuka masam dan berpaling. Di ayat keduanya disampaikan ja'ahul a'ma, karena ja'ahu datang kepadanya al-a'ma, seorang yang buta. Nah, jadi Allah menurunkan ya ayat ini sebagai teguran kepada Nabi Muhammad, bahwa di sini ada yang berpendapat Nabi itu sedang ini kisah tentang Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu ya, bahwa seorang sahabat yang buta datang ya menemui Nabi. Nah, pada saat itu kan Nabi sedang berdakwah kepada orang kafir dan para pembesar Quraisy ya, para tokoh-tokoh Quraisynya. Nah, ada yang berpendapat siapa tokoh Quraisy yang sedang Nabi ajak didakwahi itu adalah Utbah bin Robi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ada yang pendapat yang lain juga bahwa Nabi sedang mendakwahi Umayyah bin Khalaf, dan ada yang berpendapat juga Nabi sedang mendakwahi Ubay bin Khalaf. Nah, jadi intinya Nabi sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Nah, di sini diungkapkan bahwa dakwah kepada para pembesar ya, ini adalah salah satu metode dakwah yang memang dibenarkan. Misalkan ketika kita misalkan berdakwah kepada para pembesarnya, maksudnya para ketua gengnya ya, atau ketua kelompoknya, atau seseorang yang sangat berpengaruh. Nah, itu adalah salah satu dakwah Rasulullah, bahwa ketika para pembesar atau para tokoh ya, tokoh itu masuk Islam, maka nanti kan anak buahnya juga akan ikut. Nah, jadi sehingga Islam semakin banyak. Di metode ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika Nabi pergi ke Taif, kan Nabi berdakwah ya. Ketika di Mekah kurang berhasil, ke Taif nih misalkan. Tetapi di Taif apa yang terjadi? Ketika beliau mendakwahi para pembesar, pada akhirnya Nabi diusir ya dari Taif. Nah, jadi misalkan kita juga di sini kan kita punya majelis Sagu Sapop, misalnya ingin mengajak dakwah pada yang lain. Nah, boleh jadi kita misalkan mengajaknya para ketua-ketuanya misalkan, atau para orang-orang yang berpengaruh, misalkan orang-orang yang memang memiliki itu ya, yang menjadi teladan bagi orang-orang lain misalkan. Nah, jadi ketika Nabi sedang berkonsentrasi mendakwahi tadi ya Ubay bin Khalaf dan lain-lain, tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta, kemudian beliau memotong pembicaraan kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasul, berilah petunjuk kepadaku. Nah, sehingga ini membuat Nabi bermuka masam, karena kan Nabi sedang konsentrasi berdakwah, sedang mengajak seperti ini, tiba-tiba dipotong oleh Abdullah bin Umi Maktum. Nah, akhirnya Allah menegur Rasulullah ya, yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum,
Kemudian Nabi malah sibuk mendakwahi Ubay bin Khalaf, seorang saudagar kaya. Nah, di sini ya disebutkan bahwa al-ja'ahul a'ma itu. Al-ja'ahul a'ma itu tidak disebutkan namanya gitu. Al-ja'ahu karena datang kepadanya al-a'ma seorang yang buta. Nah, ini dalil bahwa boleh menyebut aib seseorang tetapi bukan tujuan untuk mencela, tetapi memang karena ada kemaslahatan tertentu. Kayak misalkan yang datang itu spesifiknya seperti ini. Oleh karena itu dalam ilmu hadis bahwa sebagian perawi kan ada yang cacat ya, misalkan menamakan seorang perawi dengan al-a'raj, seorang yang pincang. Tetapi ini untuk membedakan dengan perawi lain ya, bukan untuk meledek misalkan. Ada juga yang dijuluki al-a'mas yang pandangannya kurang jelas misalkan. Di sini juga Allah memakai kata al-a'ma, seorang yang buta, karena memang ada maslahat di situ. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa wahai Muhammad, engkau bermuka masam, engkau berpaling, padahal orang yang datang kepadamu adalah seorang yang buta, yang seharusnya orang buta itu lebih engkau perhatikan. Terus dia juga memotong pembicaraanmu itu karena tidak bisa melihat apa yang sedang kamu lakukan. Nah, ini adalah teguran dari Allah atas sikap Rasulullah. Nah, tetapi di sini para ulama menyebutkan bahwa bagaimana mulianya Rasulullah di sisi Allah, sampai-sampai Allah menegur Nabi dengan uslub yang sangat indah ya. Allah tidak mengatakan bahwa engkau bermuka masam, anta abasta misalnya, watawallaita, tidak dengan khitab anta, tetapi Allah menyebutkannya dalam posisi orang ketiga gitu ya. Padahal Rasulullah, Allah sedang berbicara dengan Rasulullah, khitabnya orang kedua, tetapi subhanallah menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, ini salah satu uslub yang menunjukkan bahwa betapa lembutnya Allah terhadap Nabi Muhammad. Jadi di sini berapa menit lagi ya? 3 menit lah ya. Rasulullah memang pernah ya beberapa kali melakukan kesalahan, tetapi langsung Allah tegur. Misalnya Rasulullah pernah mengharamkan madu ya, maka Allah menegurnya misalkan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima kenapa tuharimu, engkau mengharamkan ma ahallallah, yang Allah halalkan lak terhadapmu, tabataghi, engkau ingin mencari ridho ya, marodota azwajik, keriduan istri-istrimu. Wallah, dan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang misalkan. Dalam kesempatan lain ketika ada sebagian orang muslim yang tidak ikut berperang dengan berbagai alasan gitu ya, Nabi bersikap memilih husnuzon dan memaafkan mereka. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka ya untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang yang memang benar-benar berhalangan, sodaku ya, yatabayyana ladzina sodaku wa ta'lamal kadzibin, dan sebelum engkau tahu siapa memang yang berdusta. Nah, jadi Rasulullah adalah manusia maksum ya, maksum yang terjaga dari dosa. Tetapi dalam beberapa situasi mungkin saja beliau keliru, namun kekeliruan itu tidak akan dibiarkan, langsung ditegur oleh Allah. Terkadang Nabi berijtihad dan ijtihadnya keliru, nah kemudian langsung ditegur oleh Allah. Nah, jadi subhanallah, Allah menegur beliau dengan cara yang lembut, dengan menggunakan kata ganti ketiga gitu ya, dengan abasa wa tawalla, tidak abasta wa tawallaita, tidak seperti itu. Nah, kadang kan kalau kita marah dengan seseorang akan lebih sering menggunakan kata ganti kedua ya, langsung misalkan kamu mah. Nah, jadi tidak dengan lembut dia, nah tidak seperti itu. Nah, jadi kebanyakan dari kita maka ketika marah akan menyebutkan seperti itu, tetapi Allah menegur gitu ya. Di sini mencontohkan Allah menegur dan Allah langsung mendahului dengan memaafkan. Allah memaafkanmu Muhammad.
Nah, jadi seperti itu subhanallahnya. Mungkin hanya itu saja, baru 2 ayat ya yang kita tafsirkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, bagaimana Allah dalam hal ini sebagai konteksnya sebagai pendidik, Nabi Muhammad sebagai peserta didik, bagaimana ketika menegur. Nah, kita juga sebagai guru misalnya, bagaimana ketika ada kesalahan di peserta didik itu, subhanallah Allah sudah mencontohkan betapa lembutnya beliau menegur muridnya gitu ya, dalam hal ini konteksnya Nabi Muhammad. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fenty Nayati yang sudah menafsirkan beberapa ayat. Semoga ada hikmah yang bisa meningkatkan pengetahuan kita dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Semoga besok pagi kita bisa bersua kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup room kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.